الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat kembali berkumpul bermajlis di majlis kita ini setelah sebulanan bulan Ramadan libur. Alhamdulillah, Allah taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga dapatlah kita kembali menuntut ilmu pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu diberkahi, dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Halaman 74 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih kita membicarakan tentang rukun sembahyang. Rukun ke-8 daripada rukun sembahyang, yakni duduk antara dua sujud. Ini duduk antara dua sujud maksudnya adalah rukun pendek. Berarti kada boleh balalawas. Artinya setumat saja kita duduk antara dua sujud itu. Setumatnya itu jangan melebihi kadar membaca tasyahud. Amunnya balawas-lawas duduk antara dua sujud melebihi kadar membaca tasyahud atau tahiyat, maka batal sembahyang kita. Apa hikmahnya Allah Ta'ala mensyariatkan akan duduk antara dua sujud itu ada dalam sembahyang? Nah, inilah gunanya, untuk memisah antara dua kali sujud. Dan dalam satu rakaat itu ada dua kali sujud. Dinamakan dua kali sujud karena antara dua sujud itu ada duduk antara dua sujud. Nah, lalu menghasilkanlah sujudnya dua kali karena ada pemisahnya, itu duduk antara dua sujud. Itu hikmahnya. Syarat-syarat duduk antara dua sujud. Nah, ada syarat-syaratnya. Berarti kalau syaratnya ini harus ada nih, wajib ada. Bila tertinggal sebutin syarat, batal. Duduk antara dua sujudnya batal. Artinya sembahyangnya belum batal lagi. Artinya lamun batal duduk antara dua sujudnya, inya ulangi gitu nah. Diulanginya duduk antara dua sujud, maka kada batal sembahyangnya. Tapi lamun duduk antara dua sujud itu kada cukup syarat, lalu diteruskannya
Sujud kedua lalu terusnya kada diulangnya, maka batal sembahyangnya. Jadi syaratnya termasuk kewajiban, jangan tertinggal. Nah, syarat yang pertama duduk antara dua sujud itu sesudah sah sujud yang pertama. Nah, syaratnya. Jadi amun sujud yang pertama itu kada sah, tak umpat juga duduk antara dua sujudnya itu kada sah juga. Karena rukun satu dan rukun ini dan rukun ini saling berkaitan. Ibarat mesin itu kabelnya itu saling mengontak. Bila sebutin aja konslet, kada mau hidup mesin itu. Kayak itu juga, misalnya sujud pertama kada batu makninah misalnya. Nah, berarti sujud yang paling kada sah. Maka otomatis duduk antar dua sujudnya kada sah juga. Tuh berkait-kaitannya gitu. Sujud keduanya kada sah juga. Rakaat berikutnya kada sah juga. Nah, jadi gitu. Jadi harus sah sujud yang pertama. Sebenarnya bukan cuma sujud, ya, sebelum sujud napa? Rukuk. Nah, harus sah juga rukuknya. Bila rukuknya kada sah kok. Sekenung ke berikutnya tak. Nah, jadi sesudah sah sujud yang pertama, maka kita duduk antara dua sujud dengan benar, dengan cukup syaratnya, maka sah duduk antara dua sujud kita. Nah. Kemudian yang kedua, tidak ada maksud lain selain bangkit untuk duduk antara dua sujud. Kan kita sujud pertama nih misalnya posisinya. Kalau kita bangkit daripada sujud pertama, berarti kan duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Nah, tujuan kita bangkit itu dasar niat kita, dasar duduk antara dua sujud. Amunnya inya bangkit itu karena tujuan lain, itu kada sah duduk antara dua sujudnya. Contohnya misalnya apa itu haratan sujud nih, sekalinya lalu misalnya tikus, misalnya lalu tikus, maka tikus nih berkajutan lalu merompak takajud lalu tak duduk. Nah, itu inya tak duduknya tuh bukan duduk antara dua sujud. Ini lantaran tikus tadi merompak muhanya lalu inya takajud lalu tak duduk. Tuh lalu dijadikannya misalnya duduk antara dua sujud. Nah, kada sah neta. Karena tujuan awalnya tuh bukan duduk antara dua sujud, tapi karena takajud, lantaran tikus merompak lalu takajud tak duduk. Nah, jadi kayak apa? Misalnya sudah tak duduk karena lantaran tikus, boleh kayak pulang ke sujud pertama, boleh ke sujud pertama, lalu bahasa Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Hanya itu dikatakan duduk antara dua sujud. Contohnya macam-macam lagi, misalnya haratan sujud pertama nih, soalnya banjir. Takajud saya ada bahasa takajud lalu terduduk. Nah, itu bukan duduk antara dua sujud itu karena takajud karena ada banjir. Nah, bila banjirnya berdalam ngalih kita sujud lama sebenarnya. Ini contoh aja panglah. Nah, jadi diulangi sujud pertama tadi, lalu bahasa Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Jadi tujuan kita bangkit dari sujud pertama itu dasar tujuannya duduk antara dua sujud, bukan tujuan lain. Namun antaran tujuan yang lain karena takajud aja, maka itu kada dianggap duduk antara dua sujud. Jangan disalahjurakan duduk antara dua sujud. Maka kita ulangi. Nah, kayak itu. Jadi syarat yang kedua, tidak ada maksud lain selain bangkit untuk duduk antara dua sujud. Kemudian yang ketiga syaratnya, syarat sah duduk antara dua sujud, tumakninah dengan yakin. Arti tumakninah bagana satu mat, walaupun sekedar membaca subhanallah sekali, bagana satu mat.
Jangan kayak ayam atau umpan. Beganas tomat. Nah, supaya batu maknina sunat pembacaan ya mungkin ada kena bacaannya kena. Ya, apalagi yang sudah bacaannya itu. Batu maknina pulang dengan yakin. Amun kada yakin diulangi tuh duduk antar dua sujudnya tuh. Misalnya ini Allahu Akbar duduk antar dua sujudnya nih. Rabbi firli warhamni wajburni wa'afani wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar duduk sujud kedua nih. Nah, waktu sujud kedua itu hatinya nih ragu-ragu. Aku tadi batu maknina kah kadakah? Waktu duduk antar dua sujud nih. Nah, ada ragu-ragu kita. Berarti lah ragu-ragu kita berarti kada yakin. Maka inya ulangi duduk antar dua sujud tuh supaya yakin batu manina. Nah, hanya pulang sujud kedua. Nah, walaupun faktanya inya tadi dasar duduk antar dua sujud itu dasar batu manina. Tapi karena inya mahayal, kalau kada ingat di waktu di sujud kedua hati nih ragu-ragu. Aku tadi aja batu manina. Ada apa? Waktu duduk antar dua sujud karena mahayal bang tadi. Nah, tuh kan ragu-ragu tuh. Berarti kalau ragu-ragu tuh kada yakin tuh. Pada syarat di sini yakin batu manina dengan yakin. Nah, lamun ragu-ragu kayak itu ulangi. Artinya nang duduk antar dua sujud nang inya ragu-ragu batu manina tadi ragu-ragu itu kada sah. Tapi sembahyangnya belum batal lagi. Amun inya ulangi sampai batu manina yakin duduk antar dua sujud terus sah sembahyangnya. Tapi lamun inya taruh sakan aja misalnya waktu di sujud kedua nih ragu-ragu, aku tadi batu manina apa aja waktu duduk antar dua sujud sakannya ditaruh sakannya kada diulanginya ditaruh sakannya bangkit ke rakaat kedua. Nah, itu batal sembahyang. Nah, jadi supaya jangan batal sembahyang diulangi duduk antar dua sujudnya nih yakin batu maknina itu begana selamat. Nah, ya supaya begana tuh muntang bacaan baca Rabbi firli warhamni wajburni. Nah, sujud sahwi nah kada tahun lah. Asalnya biarlah nang sujud sahwi itu ragu-ragu tentang bilangan rakaat. Tahu nang ragu-ragu nang. Tapi kan wajib kita ulangi tadi kena ulun kada tahu betul lah. Jamian tadi kan pertanyaannya kita ragu-ragu tentang tomak ninah tadi waktu duduk atau sujud lalu kita ulangi Allah supaya sah imbahnya tuh sujud sahwi lah jamian lah. Nah, kada tahu lagi lah. Kena mencari kena. Yang pastinya dulu diulangi nang duduk atau sujud nang kita kada betul kita ragu-ragu tadi betul manina kah ada yakin artinya kita ulangi duduk atau sujudnya sampai yakin betul manina hanya sujud kedua. Itu 4 jangan duduk berbungkuk. Nah, ini bagi orang yang sehat. Lain kayak orang sudah tua umur 1 tahun bisa berjalan bungkuk, berdiri bungkuk. Nah, kayak kita ini kan masih sehat ya. Jadi ngeratain awak kita nih. Ya kan duduk iftirash bang ya Allah, duduk iftirash bang. Nah rata nih ya Allah, rata nah ada aja kayak ini kalau cukup syarat kayak ini pada orangnya mampu aja kayak ini banyaknya bubungkuk kayak ini nah itu aja kada duduk antar dua sujudnya kayak itu lantaran bubungkuk kayak ini. Padahal sehat aja orangnya aja kayak ini tegak awaknya, jadi jangan membungkuk kayak ini. Nah, kecuali memang sudah tua dasar bungkuk kawai. Jangan duduk
berbungkuk. 5, jangan nih kadar lamanya duduk tuh. Jangan lebih dari kadar atau durasi membaca tasyahud atau tahiyat. Tasyahud atau tahiyat itu ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan itu berapa menit tuh? Ada sambat semenit juga lah. Berapa detik nih tuh? Jadi lamun hendak lawas tuh kayak itu durasinya. Bila tak lawas pada duduk membaca tasyahud atau tahiyat bisa batal. Bisa batal anunya, duduk antar dua sujud sembahyangnya belum batal Bang gitu. Jadi lamun yang duduknya kelawasan nih, duduk antar dua sujudnya melebihi kadar membaca tasyahud. Nah, diulangi duduk antar dua sujudnya berartinya sujud ya Allah memberi ke sujud pertama lalu diulanginya Allahu Akbar. Jangan lawas tak. Insya Allah kalau membaca ini kena Rabbi firli warhamni, ini kita bacanya sekali aja juga itu kadang melebihi kadar membaca tasyahud karena ini rukun pendek Bang. Ini di dua dalam sembahyang itu rukun pendek, yaitu i'tidal. Nah, kecuali i'tidal di rakaat terakhir lah tuh tempatnya kunut. Kada apa-apa boleh lawas. I'tidal dan duduk antar dua sujud tuh jangan lawas. Nah, jangan lawas. Amunnya sujud itu rukun panjang tuh. Pian nih kisah orang sembahyang sorangan lah, pian sujud sejam boleh. 2 jam nggak boleh aja sujud nih, kada ada batasnya. Tapi lo menjadi imam jangan berlawas, sian makmum. Dia pian hendak sembahyang sorangan misalnya, sembahyang sorangan misalnya sujud terserah pian sejam nggak 2 jam lah. Nang biasanya itu sujud terakhir Bang, sujud sujud di rakaat terakhir Bang itu ya lah. Sujud kedua aja di rakaat awam lah. Sujud nang itu. Sujud nang di rakaat pertama atau sujud pertama kada tahu Bang. Yang nyatanya sujud terakhir dulu. Sujud terakhir tuh dia hendak berlawas pian enggak apa. Membaca doa apa misalnya. Adab sudah tadi tentang syaratnya. Syarat itu ada kalau ditinggal lah, wajib ada. Nah, ini adabnya ini pulang ya. Nah, sunatnya nih, artinya bila sunat ini seandainya kada dikerjakannya sah aja sembahyangnya. Tapi kalau dikerjakan dapat pahala. Adab nih sunahnya lah. Jadi bila orang menggawi sunnah Nabi, berarti nya menggawi adab yang diajarkan oleh Nabi. Adab duduk antara dua sujud. 1. Duduk iftirash. Nah, sunat duduknya duduk iftirash, yaitu telapak kaki kiri diduduki oleh murid kita, dan telapak kaki kanan ditegakkan. Jadi tegaklah. Nang sunahnya itu tegak. Misalnya pina bebengkok, ada tegak, sah aja Bang sembahyangnya, cuman kada mengamalkan sunnah. Jadi tegak, duduk di tirash, yang lihat, nah tegak kayak ini Bang, nah anunya, yang betis kanan nih tegak, artinya ada jurang kayak ini biar lah, nah itu ada tegak namanya. Jadi ini ditegakkan. Semampu kita tegak kalau ini nanya. Nah, batis kanan diduduki. Yang normal itu. Hah? Yang normal nang sehat, amun pina rastong batis ya Allah. Nya ada juga orang kayak ini salah. Sah aja kayak ini. Coba yang kada tak amalkan sunnah.
Ada juga kayak ini, salah. Sahai. Coba kada makan sunnah. Ada juga kayak ini tuh deh. Nah, itu tanya kada tegak. Kada tegak. Sahaja. Coba kada makan sunnah. Jadi nang sunnahnya tuh tegak. Nah, tegak ini. Nah, itu tegaknya. Kayak ini, Bang. Sahaja, cuma kada makan sunnah. Jadi ini ditegakkan. Dicagetakan bahasa kitanya. Nah, kayak kurang lebihnya kayak itu. Itu sunnahnya. Dua, adabnya meletakkan dua telapak tangan di atas dua paha serta merapatkan jari-jari agar menghadap kiblat semua. Nah, jadi misalnya ada orang duduk antara dua sujud misalnya, nah aja tangannya kayak ini aja, sahai pang sembahyangnya, cuman kadang mamakan sunnah. Jadi soalnya diandak dua telapak tangannya, ya telapak tangan di atas paha kanannya, olah telapak kiri atas paha kiri, jarinya dirapatkan supaya jarinya nih menghadap kiblat berataan. Amunya kayak ini, nah gini aja menghadap kiblat. Ini kemana misalnya, ke Afrika, ke Australia, ke Cina misalnya kalau. Nah, jadi ketahuan orang belajar, orang ada belajar. Nah, amun kita sudah belajar, dirapatakan tangan nih. Nah, maandaknya di ujung lintuhut. Nah, jangan kayak ini, jangan digenggam lintuhut, jangan jauh kejauhan kayak ini. Nah, ini di ujung jari pas di ujung lintuhut. Itu kada mama kan sunnah namanya. Mungkin karena kada tahu kah, karena kada belajar kan. Cuman sahaja sembahyangnya. Ada nang mana kada rapat pian orang nih, mana digenggamnya kayak ini. Ada juga macam-macam manusia. Nah, dalam hati kita mungkin inya kada belajar, kada mama sunnah. Cuma jangan dipadahkan kada sah aja nih toh. Ini kan perkara adab, perkara sunnah. Jadi mandaknya di atas paha, kemudian jari-jari ini dirapatkan, jangan kayak ini. Kemudian ujung jari berbetulan dengan ujung lintuhut. Nah, kayak itu. Ngano ibu guru tapis pang berdiri ku jurakan gala. Kita berdiri. Ada nangka itu guru, ada nangka itu. Nah, berarti kan mama kan sunnah. Cuman sahaja sembahyangnya ya Allah. Jadi kita perhatikan ya waktu kita sembahyang tuh. Kira-kira sekilan ya Allah, mun kita lalakian nih sekilan, kalau biminian kurang sedikit pada sekian. Nah, ya kalau nah kayak ini. Artinya jari-jarinya menghadap kiblat bahasa. Ada orang sembahyang kayak ini ada juga. Nah, berarti kada mama sunnah. Karena apa kita berjalan hari-hari kayak ini nah. Tapi bila sembahyang kayak ini ngalih aja sembahyang bila kayak ini aja. Nah, kita sebenarnya waktu beribadah tuh jangan mengutamakan hawa nafsu. Nang kita beribadah tuh utamakan suruhan Tuhan. Kita sembahyang tuh melawan hawa nafsu. Nafsu kita tuh hendak bebarang aja kayak ini nah. Nah, kita lawani hawa nafsu kita. Amun kita hari-hari berjalan, kada apa-apa kan berjalan, ada sembahyang kan. Tapi mun sudah sembahyang kita lawani nafsu kita hendak kayak ini nah. Kita lawani. Nah, kita kerjakan perintah Allah, sunnah Rasulullah kayak ini. Mungkin pemulaan asal sulit. Cuman kalau dibiasakan, diperhatikan terus, insya Allah, atau misalnya di rakaat pertama pina mantap ini, soalnya di rakaat kedua ya kayak ini pulang ya kada apa-apa dulu. Misalnya sembahyang tah di rakaat pertama aja nang kayak ini pas kedua kayak kada ingat pulang ya kada apa-apa. Cuman sambil dilatih-latih Itu Bang, kita belajar ini supaya memujurakan ibadah kita supaya sesuai dengan nang disuruh Nabi kita. Sunah-sunahnya.
Tiga, adabnya atau sunnahnya membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Membaca sekali aja lah, ada tiga ada. Nah itu bacaannya coba berapa buting nilai kita minta lawan Tuhan. Nah Rabbi firli artinya satu, warhamni dua, wajburni tiga, warfa'ni empat, warzuqni lima, wahdini enam, wa'afini tujuh, wa'afani delapan yang kita minta dalam sembahyang. Cobalah dari depan situ ditulis terjemahnya. Rabbi firli itu artinya ya Allah ampuni ulun, ampuni dosa ulun. Makalah doa yang paling hebat nih, doa yang dibaca waktu kita sembahyang. Kan waktu sembahyang nih, sembahyang itu ketika kita munajat lawan Tuhan. Jadi sembahyang adalah amalan fardhu yang paling harat, yang paling abdol, yang paling hebat. Di situ kita meminta kepada Allah, Rabbi firli, ya Allah ampuni ulun, warhamni, dan marasi ulun. Arti rahmati ulun itu kan marasi ulun, kasih sayangi ulun. Wajburni itu artinya ya Allah tambali kekurangan ulun, karena kita nih banyak kurangnya dalam beribadah nih, banyak kurangnya, tambaliakan, nah, sehingga menjadi sempurna. Warfa'ni, dan angkat derajat ulun. Nah, warfa'ni, angkat derajat ulun. Warzuqni, dan beri rezeki akan ulun. Beri rezeki akan ulun, baik rezeki zahir atau rezeki batin. Wahdini, dan beri petunjuk. Wahdi itu kan beri hidayah, ya beri petunjuk. Beri petunjuk ulun. Sehingga kita dalam menjalani hidup ini kada tersesat, kita dapat petunjuk. Wa'afini, artinya bila orang tuh penyembahyang aja orangnya insya Allah hidupnya aja lurus-lurus saja kita, kadang tersesat. Wahdini, sudah tadi. Wa'afini, dan afiatkan ulun. Afiat itu kan awak sehat, afiat. Kemudian hati ini bersih, itu afiat juga. Hati afiat zahir batin. Kan awak sehat nyaman, mun hati sehat nyaman juga. Mun hati tuh kada ada pahirian nyaman, hati kada buruk sangka nyaman, hati tuh kada sombong, kada hiri dengki, kada takabur, nyaman hati itu. Tuh afiatkan ulun. Wa'fu anni, dan maafi kesalahan ulun. Maafi kesalahan ulun. Ujar guru, bila Tuhan tuh memaafi kita, ini beda lawan mengampuni, lawan memaafi. Kalau mengampuni itu Tuhan ampuni dosa kita, cuman ibaratnya kita tuh masih dicap mantan maksiat, masih ada kanunya nang tulisannya ini pernah maksiat kita lah, tapi tidak ampuni Tuhan. Tapi kalau dimaafi Tuhan tuh kadada lalu dicoret lalu dalam catatan orang yang pernah maksiat. Dia dimaafi ini dicoret pang, artinya kada kisah mantan. Maafi kesalahan ulun. Nah, bila kabul kita luar biasa. Buntung kita dunia akhirat kalau kabul. Maka berapa kali kita misalnya 4 rakaat 4 kali duduk antar 2 sujud tuh. Ya kalau kita membaca doa ini jangan kada dibaca, walaupun sunnah bagus. Maknanya bila kabul kita untung kita dunia akhirat. Terus rukun ke-9 dan ke-10 duduk tasyahud manajer sujud keduanya aja. Nanya sujud pertama dan sujud kedua tuh digabungkan jadi satu ya. Jadi kan usah lagi dibahas sujud kedua. Soalnya sujud kedua tuh sama aja juga.
masalahnya apa? Syarat-syaratnya dengan sujud pertama, jadi kan ada perlu dibahas lagi. Kan biasanya tutup antara duduk antara sujud, lalu sujud kedua ya Pak. Sini kan tadi dibahas lagi sujud kedua langsung ke rukun ke-9 dan ke-10, yaitu duduk tasyahud akhir. Karena sujud kedua itu sudah sama aja juga dengan sujud pertama, jadi kan dibahas lagi. Rukun ke-9 dan ke-10 duduk tasyahud akhir. Nah, duduknya tuh kita kan misalnya di rakaat terakhir kita hendak membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Nah, kita membacanya tuh wajib duduk. Nah, berduduknya tuh rukun, termasuk rukun sembahyang. Artinya membaca at-tahiyatul itu kada mau berdiri, kada mau. Kada mau waktu sujud, kada mau. Waktu duduk. Nah, duduknya itu termasuk rukun sembahyang. Duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud. Nah, berarti duduk tasyahud akhir itu rukun ke-9 dan membaca tasyahud akhir itu rukun ke-10. Dan membaca tasyahud. Nah, dinamakan tasyahud karena waktu duduk itu membaca 2 kalimat syahadat. Tasyahud itu kan dua kalimat syahadat. Kan kita waktu at-tahiyatul itu kan ada membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya kalau di luar sembahyang kita membaca 2 kalimat syahadat itu wajib sekali seumur hidup, menandakan kita ini orang Islam. Di luar sembahyang lah maksudnya. Tapi kalau kita waktu sembahyang itu setiap tahiyat akhir wajib membaca 2 kalimat syahadat. Karena waktu tinggal, makanya disebut dengan tasyahud. Tapi ada juga yang mengatakan tahiyat, ujur aja juga tahiyat, karena diambil daripada kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, ada bulan puasa tadi orang mau ulun betakun. Bajar kita jadi makmum lawan imam. Imam itu bila inya membaca tahiyat atau tasyahud, kan coba pian perhatikan di bawah tuh kalimat at-tahiyatul tuh ya-nya ba alif kelak. Itu menunjukkan panjang kelak. Jadinya betakon ya-nya tuh dibacanya pendek alias kada ba alif. Jadi membaca at-tahiyatul gitu nah. At-tahiyatul. Seharusnya kan at-tahiyatul. Nah, jadi jaranya nih jadi imam tarawih kan kedengaran mungkin remek at-tahiyatul ya, at-tahiyatul. Alifnya tuh ditinggalnya. Batu waktu sembahyang sorangan sama aja juga. Anang handap juga tuh iyanya. Nah, jadi celon kayak itu pada ya begamatan. Bahwasanya ya itu dipanjangi. Lamun dipadahi tatap juga kada dipanjanginya iya deh, inya jadi imam. Ya cari imam yang lain Jadi kan huruf-hurufnya tuh dibaca, bila panjang dibaca panjang. Gitu nah. Ya. Jadi kita hati-hati aja, kita jangan bukan cuma jadi imam, kita jadi makmum enggak sembahyang sorangan enggak. Iyanya bertasydid jol dah. Nah, belum malah kita sampai ke situ zaman kita kuya at-tahiyatul. Nah, ya Allah. Ta-nya bertasydid, ya-nya bertasydid. Ada orang baca at-tahiyatul. Nah, itu salah ada bacanya. At-tahiyatul salah. At-tahiyat orang at-tahi haknya tuh baris kasrah. At-tahi, makanya kita tulis sini ya. Nah, kira-kira di atas dulu. Tontonan di atas. Nah. Tasyahud akhir
beda dengan tasyahud awal. Nang kaya sembahyang tak ada nang tasyahud awal, nang kaya sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya ya lah. Tak ada tasyahud awalnya atau tahiyat awalnya. Nah, kalau tasyahud atau tahiyat awal bukan rukun, bukan wajib, bukan rukun salat, tapi sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang apabila tertinggal maka salatnya tetap sah. Namun sunat ditambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali, sujud sebelum salam. Misalnya orang sembahyang maghrib di rakaat kedua kada pakai tasyahud awal, sah aja sembahyangnya. Cuman ada yang kurang karena ketinggalan sunat abad namanya. Nah, supaya lengkap lalu ditambali ya sunat sujud sahwi sebelum salam. Nah, kayak itu. Sunat aja pang sujud sahwi itu. Tapi ada biarlah sujud sahwi wajib. Kan sebenarnya asal hukum sujud sahwi itu sunnah. Gak sama nambali orang ketinggalan kunut, orang ketinggalan tahiyat awal atau kada ingat bilangan rakaat 3 ke 4 dah 3 ke 4 kah ya Allah. Ambil sedikit. Ambil 3 sampai serakat jadi 4 jadi bisa yang juhur kan berangkat. Nah, kira sujud sahwi sunat ya bang sujud sahwi itu, tapi ada sujud sahwi itu wajib. Yaitu sujud sahwinya makmum mengikut sujud sahwi imam. Nah, jadi si makmum ini wajib mengikut. Misalnya imam ketinggalan kunut di sembahyang subuh, lalu pas tahiyat akhir, nah bila hendak sujud sahwi lah, ini bila kita tuh hendak sujud sahwi, sunatnya Pak Ai Bu Ai, kita duduk tahiyat akhir tuh duduk iftirash, bukan duduk tawaruk. Misalnya ulun ketinggalan kunut misalnya, kena duduk tahiyat akhir tuh sunatnya kayak ini, duduk kayak duduk iftirash namanya. Kada nang kayak ini kada. Lamun kita hendak sujud sahwi, bila hendak sujud sahwi sunatnya duduk tahiyat akhir tuh kayak ini. Nah, at-tahiyatu ya Allah. Contoh membaca lalu sujud aja gitu 2 kali sujud misalnya ya Allah. Sujud sahwi nih. Duduk antara 2 sujud sujud kedua. Hanyar duduk tawaruk namanya nih. Hanyar salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bila orang ketinggalan tahiyat awal kah, ketinggalan kunut kah, lalu inya hendak menambalikina sebelum salam pakai sujud sahwi, sunat tahiyat akhir tuh duduk iftirash. Nah, kayak itu pamelah. Nah, jadi bila si imam ketinggalan kunut misalnya ya Allah, lalu imam ini misalnya menambal kina sebelum salam sujud sahwi, terus sunat pang bagi imam tuh menambah sujud sahwi. Nah, bagi makmum itu kada sunat lagi, wajib inya sujud sahwi karena mengikut imam. Wajibnya artinya bila inya kada 4 sujud sahwi bisa batal. Si makmum ini lah si makmum inya wajib sujud sahwi karena ngikut imam, kada lagi sunat. Si makmum lah. Kalau imam tadi inya sunat aja sujud sahwi. Nah, seandainya misalnya imam kada sujud sahwi, ya sah aja juga ya Allah. Makmum kada sujud sahwi ya kada sujud sahwi juga misalnya. Tapi ada pang ulun rasanya mendengar gitu nah, bila imam kada sujud sahwi, imbah imam salam, si makmum ini tetap sujud sahwi juga. Tapi imbah tuntung imam salam sujud sahwi nya hanya salam makmum nih. Nah,
adab-adab duduk tasyahud akhir. Nah, adab-adab duduk tasyahud akhir. Satu, arti adab ini kan sunnah, bila digawe itu dapat pahala, mun kada tuh sahaja sujud duduk tasyahudnya nih, tasyahud akhirnya nih. Satu, disunahkan duduk tawarruk, yakni duduk iftirash. Nah, duduk iftirash. Nah, tapi kecuali, arti duduk tawarruk itu seperti duduk iftirash. Nah, kecuali kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Nah, ya sudah. Paham aja kalau kayak biasa tak. Nah, duduk iftirash kan ialah duduk antar dua sujud deh. Namun duduk tawarruk iya kayak ini nah ya Allah. Nah, dikeluarkan batis kanan nih, batis kiri nih di sini. Nah ininya gin namun kawin cagetakan juga ini. Walaupun duduk tawarruk dicagetakan juga nang ininya nih. Ya ada juga orang nang kayak ini itu kan kada caget ngarannya. Ada juga nang kayak ini, ada juga sahaja bang, cuman nang sunahnya dicagetakan gini. Itu namanya duduk tawarruk, seperti duduk iftirash kecuali kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Nah, kecuali julen tadi bila kita hendak sujud sahwi. Nah, itu duduk tahiyat akhirnya tuh duduk iftirash. Kini yang batuntung sujud sahwi 2 kali sujud hanya duduk tawarruk, hanya salam. Nah, kayak itu. 2, meletakkan tangan di atas paha, membatuli ujung jari dengan kepala lutut. Ya, kayak kita duduk antar dua sujud tadi. Cuman bedanya karena ini duduk tasyahud kan nah ini nomor 3. Ini termasuk sunat lah, ada wajib beda. Menggenggamkan tangan kanan kecuali jari telunjuk nang ada digenggam. Ya kalau tahu ya sudah pian, cuma kan kita belajar ya kalau lalu di kuyai nah kayak ini ya kalau ini tetap kayak ini ya kalau kanan aja nang kayak ini. Nah, ma'anu kayak ini sunat kan wajib. Jadi seandainya orang tahiyat akhir tuh kayak ini aja nah. Kada nang ini nah. Sahaja. Nah, jadi tapi sunat kayak ini. Mandaknya gini pas di ujung lintuhut. Nah, jadi kita setelah bangkit daripada sujud terakhir langsung kita sediakan kayak ini. Hanya membaca at-tahiyyat. Kadang kayak ini toh. Pas kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Pas asyhadu an la ilaha illallah. Hanyar kayak itu. Jadi sediakan berdahulu. Bangkit daripada sujud sediakan dulu kayak ini. Diganggam jari kita nih kecuali telunjuk nang ada diganggam. Nah, gitu. Membaca tasyahud akhir. Nah, ini kada sunat, tamang ini wajib, Pam. Ini adalah rukun ke-10. Nah, ya Allah dalam gurung rukun 10. Artinya bila rukun itu lah wajib, kada sunat kada. Nah, ini membaca tasyahud akhir. Ini adalah rukun ke-10. Artinya wajib nih. Lafaznya, nah, mun barisnya kada tapi jelas, berisilah. Nah, at-tahiyyatul. Nah, ya Allah, ta'nya bertasydid, haknya baris kasrah, iya-nya baris fathah, iya-nya bertasydid, balik pulang. Kadang at-tahiyyatul, amun pian baca at-tah tuh haknya mati. Padahal haknya hidup. At-tahiyyatul. Gitu. At-tahiyyatul mubarakatus. Nah, shotnya bertasydid. Mubarakatus salawatut thayyibah. Nah, ta-nya bertasydid juga. Ya-nya bertasydid. Thayyibah banyak ada bertasydid lah. Ta ya itu bertasydid.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ra-nya jangan mati, jangan wa barakatuh, tapi wa barakatuh. Nah, wa barakatuh. Amun haknya itu kada apa-apa dimatikan, kada nang wa, ada juga baca wa barakatuhu, ada juga, tapi kada apa-apa dimatikan. Wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu namanya tahiyat atau tasyahud. Nah. 5. Disunatkan mengangkat jari telunjuk. Bukan menggerak-gerakkan lah. Menggerak-gerakkan tuh ya nang mah ya. Karena itu nya ada kata-katanya menggerakkan, ada menggerak-gerakan. Amunnya makanya nang bagusnya tuh kata-katanya mengangkat. Amunnya menggerakkan kena orang salah paham kena. Ya nang aja. Itu digerak-gerakannya. Nah, padahal menggerakkan aja, menggerakkan asalnya kayak ini lalu asyhadu an la ilaha illallah. Itu menggerakkan. Tapi kalau menggerak-gerakan, nah ini tuh bukan menggerakkan. Nah, makanya kata-katanya bagusnya tuh mengangkat. Asalnya kayak ini tuh deh. Nah, disunatkan, sunat aja bang, mengangkat gini, ada wajib. Mengangkat jari telunjuk sedikit agak miring ke bawah, artinya jangan cagat kayak inilah. Nah, kita jelaskan. Agak miring ke bawah waktu mengatakan syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu ya, asyhadu an la ilaha illallah, di illallahnya itu nah. Diangkat sedikit. Jangan cagat. Agak miring ke bawah, agak menunduk juga. Dan jangan diturunkan sampai salam. Cuman ada juga ulun mendengar ujar Tuan Guru An-Nur Hidayatullah, diturunkan jadiin waktu kita membaca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah diturunkan sedikit. Nah, itu kalau fikih ini kada apa-apa, beda-beda ulama. Nah, jangan diturun, maksudnya jangan diturunkan kayak ini. Nah, jadi kita tunjukkan, jangan diturunkan sampai salam dan mata memandang akan telunjuk. Jadi gini. Contoh kita misalnya bangkit dari jadi ulun angkat gini supaya pian melihat lah. Mun kayak ini pian lindung lah. Pahamai maksudnya toh. Kada mangkat kayak ini kada. Ini ulun mangkat supaya pian melihat. Nah, lalu kita bangkit daripada sujud terakhir lalu kayak ini langsung nah. Ini kan usah diceritakan lagi, paham aja sudah nah kayak ini. Nih. Nah, kita sudah kayak ini. Ulun memakai cara kayak ini, Bang. Nya boleh kayak ini pian lah. Nih boleh kayak ini lah. Nginang jempolnya boleh bandak di tiga telunjuk boleh diandak di bawah. Namun ulun memakai mandak di bawah. Nah, ini di bawah nih, di bawah telunjuk jempol nih. Nah, kita baca tahiyat at-tahiyyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah. Nah, cuman kada caget Bang, agak miring ke bawah sedikit. Nah, ketika kita membaca syahadat Nabi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, turunkan sedikit dah. Jangan turunkan kayak ini. Maksud jangan diturunkan sampai saja, jangan diturunkan mentok ke bawah ada. Nyaman di sini nih ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini kan agak miring ke bawah nih. Ya tadi kadang kaget kayak ini kada. Nah, agak batu pas kita membaca syahadat Nabi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, turunkan sedikit. Kayak ini betul terusan lah sampai salam. Pada nang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada kayak itu. Paham ya kalau? Jadi diangkat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma
terus sampai tuntung salam kayak ini ya. Nah, salam kita. Nah, mata kita sunat melihat. Jadi nang mata kita awal-awal melihat telunjuk tuh waktu kita tadi kan kita bangkit daripada sujud terakhir kayak ini gitu nih, mata kita masih melihat tempat sujud. Nah, kita baca at-tahiyatul mubarakat sampai asyhadu an la ilaha. Nah, mata kita nih kalau lihat ini sunatnya. Amun yang ada dilihati pian bisa kadang memperhatikan nang cara menundukkannya, cara nang bisa tacagati mun kada melihat ini makanya sunat dilihat ini. Nah, paham lah kira-kira. Oke, paham ya kalau dilihati telunjuk kita nih waktu kita mengangkat tuh, nah mulai situ dilihat sampai salam kita lihati terus, pas sudah salam ya sudah melihat ini. Nah ya, tapi ada juga kayak ini kalau melihat orang itu ada sunnah lah, jangan diturutin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya, dan dunia dulu kayak ini. Nah itu kada termasuk nang disunahkan. Cuman bila orang kayak itu kada batal ada. Cuman kenapa aja jadi kayak itu. Nah, disiapakannya kayak itu dulu. Biar kada usah kayak itu kan langsung anu aja. Basalam aja. Kemudian rukun yang berikutnya, rukun ke-11, yaitu membaca salawat pada tasyahud akhir. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita sebarataan mati beriman husnul khotimah berkat kita menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.